Insyaallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat yang selalu dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah sampai detik ini masih terpatri, tertanam di dalam hati kita masing-masing. Semoga dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan dan dalam setiap keadaan, Allah akan terus memberikan nikmat-nikmat kepada kita, menambah keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian tafsir ayat-ayat hukum, tafsir ayatil ahkam, yang mana pembahasan kita pada malam hari ini masih akan melanjutkan dan akan menuntaskan pembahasan yang kemarin yang belum kita selesaikan, yaitu berkaitan dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 219 tentang keharaman khamr dan berjudi. Telah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamr atau minuman keras melalui pentahapan-pentahapan. Pada awal Islam, khamr masih belum diharamkan. Kemudian turun ayat berikutnya, khamr mulai disindir karena mengandung sesuatu keburukan, dan keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itulah ayat yang kita bahas pada malam hari ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang khamr dan maisir atau judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan, di dalam keduanya itu ada ithmun, dosa, wa manafi' dan manfaat-manfaat. Jadi disebutkan dalam bentuk jamak, manfaatnya banyak. Ya, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya itu lebih banyak daripada manfaat-manfaatnya. Ya. Dan memang kenyataannya khamr itu banyak sekali mudaratnya. Lalu tahap yang ketiga, turun ayat yang mengharamkan khamr ketika seseorang akan melaksanakan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan engkau mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Tapi dalam keadaan yang lain ya silahkan. Nah, jadi masih ada pengharaman, tapi
dalam keadaan tertentu saja. Lalu barulah ayat yang terakhir, yang keempat, yang menegaskan tentang keharaman khamr itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang yang beriman, khamr, judi, mengundi dengan anak nasib dan lain sebagainya, disebutkan ada 5 perkara, adalah rijsun, najis, fajtanibuh, jauhilah. Ya. Maka sejak saat itu dilarang khamr oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Kemudian sudah kita jelaskan juga sedikit tentang berjudi, al-maisir. Al-maisir adalah setiap permainan yang mengandung atau yang berisi kekalahan pada salah satu pihak dan kemenangan kepada salah satu pihak yang lain. Ya. Jadi harus ada permainan dulu, ada perlombaan, ya, pertarungan yang hasilnya akan memenangkan seseorang, ya, dan merugikan yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan perjudian. Nah, perjudian di sini dalam permainan itu biasanya dilihat dari sisi darinya, karena hadiah itulah yang menentukan untung atau ruginya. Kalau hadiah dari permainan itu atau perlombaan itu berasal dari semua pihak yang berlomba, sehingga ketika di akhir perlombaan ada pemenang satu orang dan lainnya adalah kalah, lalu hadiah itu hanya diberikan kepada yang pemenang, maka ketika itulah telah terjadi, ya, keuntungan pada salah satu pihak di atas kesusahan atau ketidakberuntungan pada pihak yang lain, ya, kekalahan pada pihak yang lain. Inilah judi. Tetapi kalau hal itu ditiadakan, maka tidak ada judi. Misal perlombaan tanpa hadiah, maka tidak ada judinya, ya. Atau hadiahnya itu dari salah satu pihak saja, dari salah satu pihak yang bermain. 2 orang bertanding, hadiahnya hanya dari yang A saja. Kata yang A, kalau engkau kalahkan aku berikan hadiah ini. Kalau aku yang menang, maka ini masih tetap menjadi milikku. Ya, jadi dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan apapun, tidak ada di sini salah satu yang kemungkinan bisa menang, bisa kalah dengan kerugian yang lainnya. Ya. Jadi tetap bagaimanapun kalau dalam jenis yang kedua ini, yang dirugikan kalau dia kalah adalah satu pihak saja, yaitu dia yang menyediakan hadiahnya. Atau yang dibolehkan juga jenis yang kedua adalah kalau hadiah itu dari pihak yang ketiga yang tidak ikut serta di dalam permainan. A dan B bertanding, hadiahnya dari C. Mungkin kalau kita sekarang sponsor misalnya, ya, maka itu tidak masalah. Karena A dan B nanti dia bertarung, yang menang dia rugi, ya, yang menang dia dapat hadiah untung, yang kalah dia nggak rugi karena dia nggak mengeluarkan hadiah, ya, tidak mengeluarkan biaya. Ini dibolehkan. Jadi hadiah dari pihak yang ketiga. Yang dibolehkan jenis yang ketiga juga, dan ini pendapat umumnya ulama, ya, tapi tidak disepakati. Tapi umumnya ulama itu membolehkan, yaitu memasukkan di dalam pertandingan itu pihak lain yang tidak diambil biaya darinya. Misalnya A dan B bertanding, masing-masing dia mengeluarkan biaya. Misalnya A mengeluarkan 10.000, B mengeluarkan 10.000. Lalu kita ambil satu peserta lain, ya, masuk dalam perlombaan itu yang memiliki kekuatan yang sama, tetapi dia tidak diambil biaya, di mana dia juga memiliki potensi dan kemungkinan untuk menang, gitu. Nah, inilah yang diistilahkan dengan memasukkan pihak ketiga. Ini juga menghilangkan
sisi perjudian dalam permainan tersebut menurut mayoritas ulama. Ya, berdasarkan sebuah hadis, ya, ada hadis yang berkaitan dengan itu. Nah, jadi inilah perjudian ya yang diceritakan oleh para ulama itu kalau ada untung-untungan ya di dalam permainan tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita akan menyempurnakan ayat ini, bagian yang kedua dari ayat yang ceritanya bukan tentang judi dan khomer, tapi masalah lain, yaitu masalah infak, yang menafkahkan daripada kekayaan yang dimiliki atau rezeki yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun." Dan mereka bertanya juga kepadamu wahai Nabi Muhammad, apa yang hendaknya mereka nafkahkan, apa yang sepantasnya mereka berikan kepada orang lain. Qulil afu, katakan, jawablah, yang dinafkahkan itu adalah al-afu, yaitu sisa daripada kebutuhan pokok kita. Ya, sisa dari kebutuhan pokok kita. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang salah satu kaidah-kaidah di dalam berinfak. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tata cara infak yang baik. Nanti akan saya sebutkan di antaranya. Termasuk juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, di sini ada kalimat yang dipakai. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang yunfiqun, yang mereka nafkahkan. Apa itu infak? Infak adalah kita memberi sesuatu kepada orang lain. Setiap pemberian kita kepada orang lain dalam bentuk materi, maka itu bisa disebut dengan infak. Baik dalam berupa uang, barang, ya, makanan dan lain sebagainya, maka itu disebut dengan infak. Ada kata lain yang juga sering dipakai untuk menyampaikan pemberian itu, yaitu kalimat sedekah. Ya, sedekah juga artinya memberi, ya, artinya memberi. Tapi kata sedekah ini biasanya pemberiannya secara umum, secara luas. Jadi maknanya lebih luas daripada makna infak. Sedekah itu biasanya juga masuk semua bentuk pemberian kita kepada orang lain meskipun sifatnya maknawi. Maksudnya maknawi itu bukan bentuk materi. Misal kita membantu orang lain, itu dikatakan sebagai sedekah. Kita menasehati orang lain, itu adalah sedekah. Bahkan seorang yang berbuat kebaikan apapun, termasuk berzikir kepada Allah, itu juga sedekah, kata Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih, beliau pernah mengatakan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wal amru bil ma'rufi sedekah. Amar ma'ruf itu sedekah. Wan nahyu 'anil munkari sedekah. Dan setiap melarang kemungkaran adalah sedekah. Ya, jadi semua perbuatan baik itu bisa dikatakan sedekah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun infak hanya berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya materi. Nah, rahimakumullah, ada beberapa kaidah-kaidah dalam berinfak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah dalam ayat ini, yaitu qulil afu. Katakanlah kalau kamu infak itu adalah dari sesuatu yang lebih dari kebutuhanmu. Ini menunjukkan bahwa di antara cara berinfak yang baik adalah Anda penuhi dulu kebutuhan diri Anda sendiri dan kebutuhan orang-orang yang Anda tanggung. Setelah ada sisanya, maka itulah yang engkau nafkahkan. Jangan sampai kita punya tanggungan, kita punya kewajiban, tetapi malah kita bersedekah kepada sesuatu yang bukan merupakan prioritas utama, yaitu untuk memenuhi diri kita sendiri. Kadang-kadang seperti ini, ada orang punya hutang, ya, kepada orang lain, atau dia punya anak-anak, punya keluarga yang harus dia nafkahi.
Dua hal ini, hutang dan nafkah kepada keluarga, itu hukumnya wajib. Maka harus dipenuhi terlebih dahulu, baru setelah itu kita memberikan kepada orang lain. Jadi itu adabnya, ya, itu adabnya. Kalau ada seseorang yang memberikan sedekah sementara dia masih punya hutang, apa hukum sedekahnya? Sedekahnya sah, dia dapat pahala, tapi akan dilihat kalau gara-gara atau akibat dia bersedekah itu dia tidak bisa membayar hutang atau dia tidak bisa memenuhi nafkah kepada keluarganya, maka dia telah berdosa dengan sedekahnya itu. Dia telah berdosa dengan sedekahnya itu. Karena apa? Dia telah mendahulukan sesuatu yang bukan prioritas daripada yang seharusnya diprioritaskan, yaitu yang wajib. Begitu juga rahimakumullah, dalam bersedekah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang prioritas siapa yang hendaknya kita untuk berikan sedekah. Di dalam surat Al-Baqarah, ya, tidak dibahas di dalam kitab tafsir ini, ya. Ini tadi ayat 219, ya. Dibahasnya itu Al-Baqarah 215, ya, 4 ayat sebelumnya, tapi tidak dibahas di sini, jadi tidak saya jelaskan secara khusus. Nah, di dalam Al-Baqarah 215 Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu apa yang hendaknya dinafkahkan. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ma anfaqtum min khairin, katakan apa yang engkau nafkahkan dari sebuah kebaikan, falil walidain, maka yang pertama untuk orang tua dulu. Ya, untuk orang tua. Orang tua ini hadirin rahimakumullah, kalau posisinya adalah mereka itu sebagai orang yang membutuhkan, artinya apa? Ketika mereka sudah tua, kita sudah dewasa, ya, mereka tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, maka pemberian kita kepada mereka itu disebut dengan nafkah sebagai sesuatu yang wajib. Jadi statusnya itu berubah. Ketika kita masih kecil kita yang dinafkahi, ketika kita sudah dewasa lalu orang tua kita menjadi tidak mampu, maka kita yang wajib menafkahi mereka, ya. Nah, kalau orang tua sudah kita nafkahi dan sudah cukup, atau orang tua kita itu memang memiliki harta yang cukup, tidak perlu bantuan dari kita, maka kita tetap dianjurkan untuk memberikan tambahan infak itu atau sedekah itu. Nah, tambahan ini hukumnya adalah sunnah, ya, dan ini lebih utama daripada kita infak sedekah kepada yang lain. Jadi orang tua dulu kita dahulukan, ya, orang tua dulu kita dahulukan, ya. Falil walidaini wal aqrabin, berikutnya adalah kerabat. Kerabat ini adalah orang-orang atau keluarga kita yang di luar tanggungan nafkah, orang-orang yang di luar tanggungan nafkah. Kita kalau laki-laki kan punya kewajiban nafkah kepada istri dan anak, ya, dan orang tua kalau orang tua kita itu menjadi tidak mampu. Di luar 3 orang ini kita dianjurkan sekali untuk memberikan bantuan infak itu. Misal kita punya ponakan, kita punya sepupu, kita punya paman, kita punya mindo, ya, sepupu jalur kedua yang lebih jauh lagi, dan seterusnya, ya, atau bibi dari ayah, bibi dari ibu, dan semuanya itu semua adalah akrobin, kerabat dekat, ya. Semakin dekat kekerabatan maka semakin baik kita menafkahkannya, dan sedekah kepada kerabat itu pahalanya double. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu alal miskini sadaqah, sedekah kepada orang miskin itu sedekah. Was-sadaqatu ala dzawir rahimi sadaqatun wasilah. Adapun sedekah kepada dzawir rahim, keluarga yang terikat dengan rahim, ya, maksudnya kerabat, adalah sedekah wasilah, sedekah dan menyambung silaturahmi. Maka kalau kita sedekah kepada keluarga itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang kita sedekah kepada orang lain. Jadi oleh karena itu kerabat kita dahulukan. Ya, sebelum kita kemana-mana dahulukan dulu kerabat, ya. Falil walidaini wal aqrabina wal yatama, anak-anak miskin, ya, anak-anak yatim, ya, anak yatim adalah yang kehilangan orang tuanya, ya, dan anak yatim ini kita berikan infak meskipun dia orang kaya, karena
anak yatim itu dimuliakan karena keyatimannya, bukan karena kekayaannya. Ya, bukan karena kekayaannya. Kalau ada anak yatim yang kaya, kita bagus tetap memberikan kepada dia. Kalau ada anak yatim yang kurang mampu, lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Tapi kalau ada anak yang sudah tidak yatim, sudah baligh, ya, hilang keyatimannya, lalu dia masih tidak punya harta, tidak mampu, maka dia masuk dalam posisi miskin. Ya, bukan yatim lagi tapi miskin. Kemarin sudah saya jelaskan ya secara singkat tentang itu. Ya, wal yatama falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin, baru orang miskin. Ya, baru orang miskin. Begitu juga berkaitan dengan ini, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ada prioritas dalam pemberian adalah kepada tetangga. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya sesuatu yang ingin saya infakkan, saya sedekahkan kepada tetangga saya. Ya. Nah, sekarang tetangga saya itu banyak, mana yang lebih utama yang saya beri sedekah ini? Kata Nabi apa? Beliau menjawab, ya, ayyuhuma aqrabu minki baban. Ya, kata beliau, mana di antara kedua tetanggamu itu yang paling dekat pintunya kepadamu? Maksudnya mana yang paling dekat posisinya dengan rumahmu? Itu yang lebih berhak. Maka ketika kita bersedekah ya kepada orang lain yang bukan kerabat, maka kita dahulukan tetangga dulu. Dan tetangga ini adalah lebih diutamakan lagi kalau dia semakin dekat kepada kita. Misalnya persis samping rumah. Karena hadirin rahimakumullah, dalam keadaan apapun tetangga kitalah yang akan menjadi nomor satu orang yang akan perhatian kepada kita. Kita sakit yang nolong dia, kita perlu bantuan apapun yang nolong dia sebelum keluarga kita yang jauh. Begitu juga tetangga itulah yang mengetahui harta kita. Tiap hari kita ngidupin mobil, manasin mobil misalnya, tetangga kita cuma dapat asapnya doang. Ya, dia tahu kita punya mobil, dia nggak punya apa-apa. Maka kita lebih berhak untuk memperhatikan mereka daripada yang lainnya. Kalau tetangga kita sudah kita penuhi, baru yang lain. Berikutnya, kaidah yang diajarkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan infak adalah, ya, kita hanya boleh berinfak dengan apa yang kita miliki. Ya, di awal surat Al-Baqarah, ya, Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu menafkahkan atau menginfakkan dari apa yang mereka terima dari rezeki. Yang namanya infak adalah rahimakumullah, yang memberikan kita pahala, kepada kita pahala adalah kalau barang itu milik kita. Loh, emangnya ada orang nafkah atau sedekah bukan pakai barangnya? Ada. Baik dia tahu atau kadang-kadang tidak tahu. Ya, hari ini saya ditanya, Ustadz, saya ini diberikan hadiah susu. Yang susu itu dibeli dari sisa dari uang pembeli yang datang ke tokonya, lalu uang itu ketinggalan, tidak diambil oleh si pembeli. Jadi ada kembalian mungkin gitu ya. Terus orang itu cepat-cepat pergi, nggak sempat ngambil kembaliannya. Ya, kembaliannya ternyata banyak. Ya, orang itu ditunggu-tunggu, kata sampai 2 minggu nggak datang-datang. Akhirnya duitnya itu dipakai untuk beli susu, susunya dikasihkan ke orang lain. Itu apakah disebut sedekah? Bukan sedekah itu. Itu namanya penyelewengan. Ya, nggak benar begitu. Dapat pahala tidak, malah bisa-bisa dapat dosa. Kenapa? Uang yang seperti itu, uang orang lain, ya, maka dia yang kita temukan, atau yang ada di tangan kita, sementara kita tidak tahu mana orangnya atau orangnya kita tidak jelas posisinya di mana, maka dia masuk dalam hukum luqatah atau barang temuan. Seperti kita di tengah jalan ketemu duit misalnya, ya, ketemu dompet ada duitnya. Apakah kita boleh menggunakan uang itu? Boleh, tapi nanti tunggu dulu, penuhi syaratnya dulu. Apa syaratnya? Harus diumumkan dulu itu harta selama 1 tahun di tempat-tempat yang memungkinkan pemiliknya ada. Jadi kalau misalnya kita ketemu dompet di misalnya halaman Masjid Ad-Du'a, ya, jangan kita pasang pamfletnya di Masjid Al-Furqon, ya jelas nggak ketemu. Ya, kita taruhnya di Ad-Du'a, kita kasih ke pengurus, ya, tempat yang memungkinkan orang itu ketemu dompetnya. Itu nanti kalau sudah berjalan 1 tahun nggak ada yang mengakuinya,
baru si penemu itu punya hak pakai, bukan hak milik. Hak milik masih tetap milik si pemilik dompet itu. Kita yang menemukannya punya hak pakai. Apa maksudnya? Kalau misalnya kita butuh, boleh pakai duit itu. Silakan dipakai. Ya, yang penting sudah tunggu 1 tahun dulu. Tapi kalau nanti ternyata setelah kita pakai, pemiliknya datang, lalu dia menuntut, minta kepada kita, harus kita kembalikan. Ya, jadi barang temuan itu tidak bisa berubah menjadi hak milik, tapi bisa menjadi hak pakai. Ya, nah dalam kasus tadi juga duit ketinggalan itu seperti barang temuan, diumumkan dulu, tunggu dulu setahun, taruh di situ pengumuman, kan dia juga mungkin masih ingat siapa yang belinya, ya ditunggu sampai setahun. Kalau nggak ada, silahkan kalau mau dipakai, ya kalau diperlukan dipakai, ya kalau nanti tiba-tiba ada orangnya harus kita kembalikan, seperti itu. Berikutnya adalah kalau kita berinfak, hendaklah kita prioritaskan dalam memilih objek-objek atau penempatan kita itu berinfak. Tadi sudah saya sebutkan misalnya kepada orang-orangnya, ya, orang tua, kerabat dan lain sebagainya. Berikutnya ada hal-hal yang berkaitan juga dengan prioritas, berkaitan dengan waktu prioritas. Jadi ada waktu-waktu di mana infak itu memiliki nilai lebih tinggi daripada waktu yang lain. Misal ketika bulan Ramadan itu jauh lebih tinggi pahalanya daripada di luar Ramadan. Maka banyak-banyaklah infak ketika di waktu-waktu istimewa. Ketika di awal 10 hari pertama dari Zulhijjah yang dikatakan sebagai sebaik-baiknya waktu untuk beribadah, termasuk infak, maka perbanyaklah infak pada waktu tersebut. Tuh. Yang kedua, berkaitan dengan tempat. Ada tempat-tempat yang infaknya lebih baik, ya, lebih baik. Misalnya adalah di Makkah dan di Madinah, ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Al-Imam Hakim, Imam Al-Baihaqi dan lain sebagainya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa pahala orang yang berbuat kebaikan di Mekah itu mencakup semua jenis kebaikan, bukan hanya sholat saja, tetapi juga kebaikan-kebaikan yang lain, termasuk sedekah. Makanya, dan inilah yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, beliau mengatakan sedekah yang di Mekah itu 100.000 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan sedekah di luar Mekah, ya, seperti itu. Jadi itu dari posisi tempat, itu juga menjadi prioritas. Begitu juga kita ketika memilih pemberian infak, kita lihat manakah manfaat yang terbesar. Karena manfaat yang terbesar, semakin besar manfaatnya, semakin banyak pahalanya. Contohnya begini, saya punya uang 50.000 atau 100.000, ya, saya mau sedekah. Untuk apa sedekah yang paling bagus? Ada beberapa pilihan. Satu, saya belikan nasi bungkus, saya kasih kepada orang-orang. Nasi bungkus mungkin dapat 5 bungkus dengan lauknya, minumannya. Nasi bungkus itu pahalanya besar, tentu kita bagikan. Tapi manfaatnya sangat terbatas. Terbatas ya paling-paling 5 jam, 6 jam, ya. Kemudian orang yang dikasih itu sudah dia tidak merasakan daripada yang kita beri. Ketika dia sudah kita beri, misalnya di jam pertama jam 8 kita sedekah, dimakan. Gara-gara dia habis makan tuh dia ibadahnya tambah semangat. Ya, dia ngaji, dia zikir, dia baca Quran. Kita dapat pahala tuh dari semangatnya dia itu karena kita kasih bantuan dari nasi itu. Tapi nanti ketika jam 2 siang dia lapar. Nah, lapar, dia mulai turun. Ya sudah, berarti nasi kita itu sudah nggak banyak manfaatnya lagi, sudah hilang, ya. Kecuali yang diserap-serap dalam tubuh, yaitu kita masih dapat sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau 100.000 itu, sekarang saya rubah nafkahnya menjadi saya belikan mushaf Al-Quran. Saya beli mushaf Al-Quran yang bagus, harganya 100.000. Saya taruh di masjid, ya. Saya taruh di masjid dengan niat wakaf, ya. Lalu ada orang masuk masjid, ambil Quran itu, dia baca selembar, 2 lembar, 3 lembar, kita dapat pahala 3 lembar, ditaruh sama orang itu. Besok datang lagi orang lain, baca selembar, dapat pahala lagi kita. Besoknya lagi, hari ketiga begitu, hari keempat begitu, seterusnya sampai mushaf itu mungkin nggak akan kepake. Misalnya setelah 5 tahun
Ya, mushaf itu sudah sering dibaca, akhirnya covernya rusak, nggak bagus lagi, ya. Ada mushaf yang lain. Ya namanya orang pergi ke masjid kadang-kadang dia buka lemari mushaf, dilihat mana yang bagus, ya. Namanya kan dia pingin enak bacanya. Akhirnya mushaf kita yang sudah 5 tahun itu sudah mulai jarang lagi dipakai. Apalagi kalau covernya sudah rusak, apalagi kalau halamannya sudah ada yang robek. Orang sudah nggak pakai lagi, akhirnya tertumpuk-tumpuk, nggak ada yang baca lagi. Akhirnya nggak ada, habis 5 tahun berarti pahala kita habis. Begitu, ya. Kalau 100.000 tadi saya rubah, saya belikan apa? Saya belikan semen. Saya belikan semen dapat 2 sak. Saya taruh di masjid, ya. Dibangunlah misalnya pelataran. Selama pelataran itu ada dan ada orang yang menginjak pelataran itu, maka saya dapat pahalanya. Bertahan berapa lama? Allahu a'lam. Selama ada benda itu saya masih dapat pahala. 10 tahun 10 tahun, 50 tahun 50 tahun. Kalau tiba-tiba ada bencana alam, kemudian masjid itu rusak, ya, habis berarti kita berhenti pahalanya. Makanya kalau kita mau merenovasi masjid ini, bagi pengurus masjid ya di mana saja, kita perlu perhatikan benda-benda yang ada di masjid ini. Benda-benda yang ada di masjid ini, rahimakumullah, ini sifatnya wakaf, udah milik masjid. Benda wakaf itu tidak boleh sembarangan diganti. Itu salah satu hukum wakaf, dan ini banyak orang yang kurang paham. Memang pengurus masjid itu harus tahu dulu hukum wakaf, ya, karena banyak hal, ya, nggak boleh wakaf itu dipinjemin ke orang lain. Kita punya sajadah, ada tetangga, ada pengurus, ya, mau buat acara minjem karpet masjid, nggak boleh. Ya, mic, ya, mau dipinjam nggak boleh, karena itu apa? Bukan untuk masalah pribadi, itu milik umat, hanya untuk umat. Orang yang ngasih dulu itu memang cuma untuk masjid. Persyaratannya itu. Makanya nggak boleh sembarangan gitu, ya. Ganti barang-barang itu harus sampai rusak dulu. Ya pasangin, ya, kipas angin masih hidup, ya nggak boleh diganti. Wah tapi udah nggak pantas lagi. Oke, kalau nggak pantas kita kasihkan kepada pihak lain yang sama seperti pemanfaatannya dengan masjid. Kita kasih masjid yang lain. Ada nggak kira-kira mau masjid yang mau terima kipas angin bekas masjid ini atau karpet bekas? Kita kasih masjid yang masih ada. Ya udah kasih mereka. Pahala orang yang punya karpet nanti dapatnya dari sana. Ya. Udah keliling-keliling nggak ada yang mau. Semua masjid di Bandar Lampung ini udah bagus-bagus semua karpetnya. Nggak ada yang mau, ini udah lagi karpetnya bolong-bolong lagi, nggak ada yang. Ya sudah, kalau daripada rusak dijual nggak apa-apa, itu udah dalam paling yang belakang, dijual diganti dengan barang yang lain atau dinafkahkan, kembalikan lagi ke masjid. Kemudian juga tembok-tembok kalau ada renovasi, jangan sembarangan dibuang ke tempat yang lain. Ya, jangan sembarangan dimanfaatkan. Kalau masih bisa dimanfaatkan di sini untuk nimbun, untuk apa, pakai dulu, ya, supaya pahala orang itu tidak hilang. Itulah wakaf, begitu aturannya. Ya, jadi nggak boleh sembarangan kita buat seperti itu. Kemudian alhamdulillah, ya, berikutnya tadi itu semen, ya. Kalau kita nafkah yang lebih hebat lagi, kita punya duit 100 juta, bukan 100.000. Kita beliin tanah. Tanah itu dibangun masjid, itulah yang paling panjang pahalanya. Kalau gedung masjid ini nanti kalau ada renovasi, ada bencana alam, habis semuanya sudah, ya, pahala kita berhenti, ya. Makanya jangan, itu saya katakan tadi, hati-hati, ya, kalau bisa jangan sampai menghentikan pahala orang-orang dulu. Mereka justru lebih banyak jasanya daripada kita yang akhir-akhir begini, ya. Nah, kalau kita itu wakaf tanah itu sampai yaumil kiamat masih tanah itulah. Ya. Yang namanya wakaf masjid, kalau nanti masjidnya itu hancur, misalnya kayak ada bencana alam kemarin di Palu, banyak kan masjid-masjid yang runtuh, yang hancur. Kemudian tempat itu karena setelah terjadi likuifaksi, kemudian nggak ada lagi yang mau tinggal di situ. Ada tempat itu menjadi bongkor, menjadi banyak tumbuhan. Kotak masjid itu tetap masjid selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Kalau kita datang ke tempat itu, kita bersihkan, masuk ke tempat kotak tadi, tetap kita tahiyatul masjid dianjurkan, meskipun nggak ada lagi bangunannya. Itu hukum-hukum masjid. Ya, jadi kalau kita wakaf tanah sampai dunia ini berakhir baru berhenti pahala kita. Subhanallah. Itu lebih lain. Nah, ini namanya prioritas dalam pemanfaatan. Ya, itu juga perlu kita perhatikan.
Berikutnya rahimakumullah, tadi sedikit saya lupa berkaitan dengan apa prioritas dalam pemberian. Ini ada hadis yang cukup menggelitik lah menurut saya, ya memang jarang bagi kita. Ya, suatu hari ada sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud, ya sangat terkenal beliau, seorang alim dari ulama para sahabat. Istrinya itu suatu hari mau bersedekah, ya mau bersedekah dengan hartanya, tentu saja harta istri itu. Ketika dia ngomong sama Abdullah, Abdullah saya punya duit ini, saya mau izin dulu, mau sedekahkan harta ini ke orang lain dulu ke sana. Kata Abdullah apa? Lebih bagus kamu sedekah ke saya aja, kata. Dia ngomong sama istrinya, ya istrinya namanya Zainab. Wahai Zainab, mendingan kamu sedekah kepada saya saja. Kok begitu? Iya, kamu sedekah lebih bagus kepada saya karena saya lagi butuh duit. Itu kata Zainab. Sebelum saya kasih, saya mau tanya kepada Nabi. Ya, tanya, kemudian apa jawaban Nabi? Ya, zaujuki wa waladiki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti alaihi. Betul itu kata Ibnu Mas'ud, suamimu dan anakmu lebih utama kamu kasih sedekah. Itu apa maksudnya? Tadi saya bicara tentang nafkah, itu kan laki-laki. Kalau perempuan kan tidak ada nafkah, ya, kecuali kepada ibunya, kepada orang tuanya, ibu dan ayahnya. Itu nafkah perempuan, itu wajibnya ke sana. Tapi kalau kepada anak tidak. Ya, anak kita butuh bagaimanapun tidak wajib seorang ibu menafkahi anaknya. Yang wajib menafkahi siapa? Bapaknya. Bapak itu yang wajib menanggung nafkah dari si ibu, daripada si anaknya. Ya, daripada si anaknya. Nah, kalau sekarang suaminya miskin, istrinya kaya, gimana? Tetap yang menafkahi anak istri itu ya suami. Bahkan kalau dalam fikih itu sampai kalau misalnya suaminya nggak punya duit, ya dia pinjam dari yang lain, silakan. Nanti kamu kalau punya duit bayar utangnya. Gitu. Bahkan yang lebih lucu lagi, tapi itu di dalam fikih disebutkan, suami boleh utang kepada istri untuk membayar nafkah kepada istrinya. Gitu. Jadi istrinya punya duit nih, ya Bu, saya nggak ada duit sekarang. Kamu pakai duit kamu dulu lah. Ya bulan ini kamu pakai duit kamu dulu, dihitung nanti. Bulan depan saya bayar. Itu sampai begitu. Gitu. Memang ini saya katakan ini agak lucu ya, nggak umum kalau kita orang Indonesia. Orang Indonesia ini kan biasanya harta suami, harta istri dijadikan satu, itu kan banyaknya begitu. Ya makanya kalau udah seperti itu ada hukum yang lain, ada hukum yang lain. Kalau harta suami istri dijadikan satu, maka ketika mau bersedekah itu harus atas izin keduanya. Nggak boleh harta jadi satu kemudian suami gitu saja keluar berkasih, nggak boleh, karena di situ ada hak istri. Mungkin istrinya nggak mau sedekah dulu atau nggak mau ke sana, maunya yang ke sebelah sini. Itu hak istri karena dia juga punya hak. Begitu juga istri nggak boleh sembarangan keluarkan uang bersama itu. Itu kalau hartanya dijadikan satu. Juga nanti masalah penggabungan harta suami istri ini banyak konsekuensinya dalam waris, dalam macam-macam. Ya. Nah jadi tadi ini dalam kisah Abdullah ibnu Mas'ud, istri boleh bersedekah kepada suami, kepada anak. Ya, bahkan lebih-lebih lagi zakat pun sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau istrinya kaya raya, suaminya orang miskin, boleh nggak suami terima duit zakat dari istri? Boleh. Karena apa? Zakat itu kan nggak boleh kita kasih kepada orang yang kita nafkahi. Sementara istri menafkahi suami tidak. Maka istri boleh memberikan zakat kepada suami. Tapi suami nggak boleh memberikan zakat kepada istri. Nah, rahimakumullah, di sini masih ada beberapa kaidah sebenarnya karena waktu kita, saya baca secara singkat saja. Hendaklah jangan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit sedekah karena itu membatalkan pahala sedekah. Dalam Quran ada. Sebaik-baik sedekah adalah yang sembunyi-sembunyi, itu yang terbaik supaya menghilangkan rasa riya. Tetapi kadang-kadang sedekah yang terang-terangan lebih bagus. Misal, kalau yang sedekah itu adalah panutan, tokoh misalnya, atau seseorang ingin memberikan contoh kepada orang lain, ya menyemangati orang lain. Bahkan kalau perlu pura-pura nggak apa-apa. Misalnya kita dalam perkumpulan gini, ya pura-pura nih saya sedekah 10 juta, gitu misalnya. Baru niat doang, ya supaya yang lainnya itu yang kaya-kaya juga, wah bapak itu 10 juta, jangan kalah kita. Nah itu bagus tuh begitu. Ya, jadi yang lain nanti sedekah yang banyak. Itu contoh untuk terang-terangan supaya ini. Kemudian sedekah itu dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ya itu dapat pujian khusus sendiri di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian hendaklah sedekah itu dengan ikhlas, itu jelas ya, dalam semua amal juga ikhlas. Itulah yang pahalanya nanti akan lebih banyak.
Demikian hadirin rahimakumullah pembahasan kita ya. Sekali lagi pembahasan ini memang tentang nafkah meskipun judulnya tentang khomer dan judi ya, karena nafkah ini ternyata bagian yang kedua dalam ayat berkaitan dengan khomer dan judi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua ya, menyemangati kita untuk terus berbuat baik, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.